warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Muhammad Isral, NPM 2240, dan di samping saya Muhammad Egi Pramustu, NPM 2241. Saya Resyardina, NPM 2228. Saya Mutiara Fiadri, NPM 2229. Saya Ulesa Sabila Faisal, NPM 2213. pada kesempatan kali ini kami akan membuatkan sebuah video edukasi yang menjelaskan tentang CPM pada mata kuliah Manajemen Konstruksi, yang dimana survei proyek kami yaitu Vanara Residen 2. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. CPM atau Critical Path Method adalah sebuah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi rangkaian aktivitas terpanjang dalam sebuah proyek. Rangkaian aktivitas terpanjang ini disebut sebagai jalur kritis. Dengan memahami jalur kritis, kita dapat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang paling berpengaruh terhadap keseluruhan proyek. Mengapa CPM penting dalam konstruksi? Yang pertama yaitu perencanaan yang lebih baik. CPM membantu dalam membuat jadwal proyek yang lebih realistis dan terstruktur. Yang kedua yaitu identifikasi keterlambatan. Dengan mengetahui jalur kritis, kita dapat dengan cepat mengidentifikasi aktivitas yang terlambat dan mengambil tindakan korektif. Yang ketiga yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya. CPM membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan fokus pada aktivitas-aktivitas kritis. Yang keempat yaitu pengurangan risiko. Dengan memahami ketergantungan antara kritis, aktivitas kita dapat mengidentifikasi potensi risiko dan rencana mitigasi. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan CPM. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Pada semua aktivitas dalam proyek diidentifikasi dan dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, tentukan urutan pelaksanaan setiap tugas ditentukan berdasarkan ketergantungan antar tugas. Yang ketiga, estimasi waktu. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas harus diperhitungkan. Yang keempat yaitu buat diagram jaringan. Pada diagram jaringan dibuat untuk menggambarkan hubungan antar tugas dan juga durasi waktunya masing-masing. Kemudian yang kelima ada identifikasi jalur kritis. Pada jalur kritis adalah rangkaian aktivitas terpanjang dalam diagram jaringan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis sensitivitas. Analisa dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan pada durasi suatu aktivitas yang mempengaruhi durasi keseluruhan proyek. Selanjutnya, analisis sensitivitas dalam CPM. Analisis sensitivitas dalam CPM adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan pada durasi suatu aktivitas dapat mempengaruhi durasi keseluruhan proyek. Dengan kata lain, analisis ini membantu kita memahami seberapa sensitif atau rentan proyek terhadap perubahan waktu pada aktivitas-aktivitas tertentu. Pentingnya analisis sensitivitas yaitu pertama, identifikasi risiko. Membantu mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang paling kritis dan rentan terhadap keterlambatan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terkait alokasi sumber daya dan tindakan mitigasi risiko. Selanjutnya, perencanaan cadangan, yaitu memungkinkan perencanaan dalam waktu yang lebih efektif. Adapun selanjutnya itu teknik analisis sensitivitas. Beberapa teknik analisis sensitivitas yang dapat digunakan antara lain: pertama, what if analysis, yaitu teknik yang paling sederhana dengan mengubah suatu variabel dan melihat dampaknya terhadap hasil atau durasi proyek. Yang kedua, sensitivity analysis matrix, yaitu membuat tabel yang menunjukkan perubahan durasi proyek untuk berbagai skenario perubahan durasi aktivitas. Dan selanjutnya yaitu Monte Carlo simulation, yaitu teknik simulasi yang menggunakan distribusi probabilitas untuk menghasilkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada tips melakukan analisis sensitivitas. Yang pertama, fokus pada jalur kritis, dan yang kedua, pertimbangkan faktor eksternal, dan selanjutnya melakukan secara berkala.
Adapun contoh penerapan CPM dalam konstruksi, misalnya dalam proyek pembangunan gedung, aktivitas-aktivitas seperti pembangunan pondasi, pemasangan rangka baja, pemasangan bata, hingga pemasangan kolom. Dengan menggunakan CPM, kita dapat mengetahui bahwa keterlambatan dalam pengecoran pondasi akan berdampak langsung pada keseluruhan jadwal proyek karena aktivitas ini berada pada jalur kritis. Adapun perangkat yang digunakan dalam CPM, saat ini banyak perangkat lunak yang tersedia untuk membantu dalam pembuatan analisis diagram jaringan CPM seperti Microscope Project, Primavera V6, dan lainnya. Perangkat lunak ini dapat mempermudah proses perencanaan dalam pengendalian proyek. Keuntungan dalam menggunakan CPM yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan fokus pada aktivitas kritis, sumber daya dapat dialokasikan secara optimal. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan perencanaan yang baik, biaya proyek dapat diminimalkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Dengan pengawasan yang ketat pada aktivitas kritis, kualitas proyek dapat terjaga. Di sisi lain, adapun keterbatasan CPM yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, asumsi waktu tetap. CPM mengasumsikan bahwa durasi waktu setiap aktivitas adalah tetap, padahal dalam praktiknya bisa terjadi fluktuasi. Yang kedua, kompleksitas proyek besar. Untuk proyek yang sangat besar dan kompleks, pembuatan diagram jaringan bisa menjadi sedikit lebih rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami sedang dalam survei proyek pada proyek Menara Properti Residen 2. Dan sekarang kami sedang bersama dengan Bang Dimas sebagai apa, Bang? Sebagai pengawas lapangan proyek manager. Dan pada saat kali ini pekerjaan yang sedang berlangsung yaitu pekerjaan pemasangan bata, batu bata. Untuk pemasangan batu bata yang di sini menggunakan jenis apa ya, Pak? Ini pakai batu bata merah. Batu bata merah. Kalau perbedaan batu bata merah sama yang lain apa? Beda dari ukuran, kualitas, dan pemasangan. Kalau sebelum kita memasang bata merah ini, apa saja yang perlu kita persiapkan? Ya, pertama benang ya, kemudian pasir. Bagaimana teknik pemasangan batu bata supaya dia rapi? Hasilnya rapi. Yang paling utama itu kita harus buat dulu. Pakai benang benang. Kalau cara mengatur jarak dan posisi batanya? Jarak itu bisa sekitar masih bisa 2 sampai 3 cm. Posisinya 2 sampai 3 cm. Untuk semen pemasangan bata menggunakan semen biasa. Kalau di sini sekitar Pasirnya? campurannya satu besar kemudian ada itu 4 berkak pasir. Itu pasirnya sudah daya, pas daya. Kalau untuk durasi proyek itu berapa? Kalau untuk 2 lantai satu rumah sekitar 6 bulan. Keseluruhan total Kalau di sini berarti 2 tahun lah. 7 unit rumah, 2 lantai. Kalau untuk banyak bata yang dibutuhkan untuk satu rumah itu berapa? Kalau kita cuma 1 meter sih, 1 meter butuh 65. Kalau satu rumah dihitung luas aja dulu. Kalau biaya total proyeknya berapa? Itu satu rumah 2 lantai sekitar 250 juta. 250 juta. Kalau yang bertanggung jawab atas proyek ini siapa? Ini kontraktor, mas lapangan, itu meter. Kalau abang sebagai proyek manajer kan, Bang? Hmm. Terus gimana cara memantau kemajuan proyeknya, Bang? Mantau dari bobot kerja tukang, cek setiap minggu dicek mana sebenarnya kan. Ini ngeceknya setiap minggu, Bang? Ya setiap minggu sekali. Demikianlah
hasil dari video edukasi kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.